Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Junaidi dengan MPM 30622567171. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 02. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Haji Ida Rusdiana MPD, yaitu menganalisis video yang berjudul Sayap Kecil Garuda dan Pejuang Pendidikan di Tanah Alor. Selamat mendengarkan. Di video ini, saya mengetahui masih ada siswa SMP yang belum menghafal Pancasila beserta lambangnya. Namanya Pulung, siswa SMP favorit di daerahnya. Pulung memiliki daya ingat yang lemah, sehingga membuat dia sangat sulit menghafal Pancasila. Hal itu membuat dia diejek oleh teman-temannya lantaran dia tidak bisa menghafal Pancasila beserta lambangnya. Sampai Pulung dipanggil oleh kepala sekolah dan diberikan pemahaman. Hal itu membuat Pulung bertekad menghafal Pancasila beserta lambangnya. Siang dan malam Pulung gunakan untuk menghafal Pancasila. Sampai suatu hari, usahanya pun tidak sia-sia. Akhirnya Pulung bisa menghafal Pancasila dan lambangnya dengan benar. Pulung memang tidak menghafal Pancasila, tapi jiwa dan keseharian Pulung hidup bersama Pancasila. Moral dari video ini adalah, kisah ini sederhana namun sangat menyentuh hati tentang makna Pancasila yang bukan sekedar hafalan belakang, tapi bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah menyerah dengan mimpimu, karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tetaplah berbuat baik dalam keadaan apapun. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang saya dapat dari video ini adalah: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Pulung merupakan anak yang rajin beribadah. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, Pulung sering membantu orang yang kesusahan. 3. Persatuan Indonesia. Pulung memiliki semangat yang tinggi untuk menghafal Pancasila dan mengamalkannya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, Pulung selalu mendengarkan nasihat, saran, dan tidak pernah memaksakan kehendak. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, Pulung memiliki jiwa sosial yang tinggi, seperti dia membantu atau menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Video yang kedua yang berjudul Pejuang Pendidikan di Tanah Alor menceritakan tanah surga di timur matahari, tepatnya di Desa Padang Panjang, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor. Ironisnya adalah jauhnya pendidikan terhadap generasi penerus Alor. Dikarenakan hambatan ekonomi, jauhnya dari pusat kota, bahkan listrik pun tidak ada. Hampir setiap tahun, ratusan anak yang putus sekolah. Dan hanya terdapat 294 SD di 17 kecamatan. Hampir setiap tahun dibutuhkan ribuan guru, dan ribuan guru yang ada berpendidikan di bawah S1. Padahal pendidikanlah merupakan asa untuk memperbaiki masa depan. Ertiana dan Ahmad Fauzi, dua pasangan suami istri ini merupakan pejuang pendidikan, sekaligus garda terdepan pembuka gerbang pendidikan di Tanah Alor. Sejak mengikuti
melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna memenuhi kebutuhan pendidikan di Tanah Alor. Sejak mengikuti program Guru Garis Depan, mereka berkomitmen siap mengabdikan seluruh hidupnya untuk mendidik anak-anak di daerah setempat. Meski itu belum pasti, tergantung kebijakan pemerintah tiap daerah. Bukan sekedar berkomitmen, tapi mereka harus mampu membuat anak-anak yang tinggal di perbatasan Timur Leste yakin bahwa negeri ini tidak sedikit pun melupakan mereka. Oleh karena itu, kecintaan tanah air harus ditumbuhkan sejak dini. Upacara bendera merupakan upaya untuk menumbuhkan cinta tanah air. Kisah anak-anak ini mengingatkan saya dengan film Danias, yaitu cerita anak-anak yang berjuang untuk merengguh pendidikan. Pemerintah dan masyarakat setempat percaya dan menyadari bahwa asas besar sebuah bangsa tidak hanya kekayaan alamnya saja, tapi kekayaan alam yang dibarengi dengan sumber daya manusia yang terdidik agar pandai dan bijak. Vera berharap minimal anak-anak bisa membaca, menulis, dan cinta terhadap tanah air. Ada cerita yang menarik yang menginspirasiku. Anak yang bernama Delmar, kelas 4 SD. Setiap pagi dia harus berjalan sejauh 3 km dari rumahnya menuju sekolah. Hebatnya lagi, dia selalu datang lebih awal dari guru dan teman-temannya. Dia adalah teladan bagi teman-temannya. Delmar adalah anak yang pintar dan serba bisa. Sebelumnya dia hampir putus sekolah. Hadirnya sekolah negeri menumbuhkan harapan masyarakat. Pikiran warga yang mulai terbuka perlahan mengikis angka pendidikan yang lemah. Meskipun belum sempurna, tapi aku yakin adanya sekolah ini akan menjadi jalan membentuk generasi yang cemerlang di Tanah Alor. Moralnya adalah rela berkorban dan mengabdikan dirimu demi keberlangsungan generasi penerus bangsa, seperti kisah Ibu Guru Vera dan Pak Ahmad Fauzi, dua pasangan suami istri yang rela meninggalkan anaknya bernama Ataya yang baru berusia 1,5 tahun bersama orang tuanya di Pulau Jawa. Tetaplah semangat menuntut ilmu, bahkan dalam keadaan terbatas sekalipun. Tetaplah bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini, karena apa yang kamu miliki saat ini adalah impian sebagian orang. Implementasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam video ini adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, tetap melaksanakan ibadah meski harus menempuh jalan jauh. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, mereka rela mengabdikan diri untuk mengajari anak-anak di Tanah Alor. 3. Persatuan Indonesia. Contohnya, mengadakan upacara untuk menumbuhkan cinta tanah air. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Contohnya, masyarakat dan tenaga pendidik bersatu untuk mendirikan sekolah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, mengajari anak-anak tanah alor agar setara dengan pengetahuan anak-anak di luar alor. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.